Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslim Haq. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan section 2 dari CCNA 1 tentang konfigurasi dasar switch dan perangkat penerima atau end device. Di sini kita bakal ngebahas tentang akses Cisco iOS, lalu navigasi iOS, command structure, konfigurasi perangkat Cisco, konfigurasi dasar perangkat Cisco yang akan menjadi pembahasan utama kita. Lalu cara menyimpan konfigurasinya, IP address serta interface port, cara mengkonfigurasi IP addressnya, serta cek konektivitas. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, kalau kita berkarir di bidang jaringan, kita pasti bakal mengatur jaringan serta merawatnya atau meningkatkan jaringan yang udah ada. Switch dan perangkat penerima lain harus diatur sedemikian rupa agar berkinerja efektif sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, secara default, switch serta perangkat-perangkat lain tuh udah memiliki yang namanya konfigurasi umum, pengaturan umum yang udah disetel dari pabrik. Nah, supaya kita bisa memanfaatkan perangkat-perangkat tersebut sesuai dengan kebutuhan, kita harus punya keahlian untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat tersebut dong. Nah, makanya di materi kali ini kita bakal ngebahas tentang konfigurasi dasar pada switch dan perangkat penerima. Kita mulai dengan OS. Semua peralatan itu pasti butuh namanya operating system atau OS, sistem operasi. OS itu dibagi menjadi 3, yaitu ada shell, kernel, dan hardware. Shell itu adalah bagian dari OS yang tugasnya tuh menjadi perantara antara user dengan program serta bisa menerima perintah-perintah khusus ya untuk dijalanin oleh si perangkat gitu. Lalu ada kernel. Kernel itu fungsinya sebagai jembatan penghubung antara shell dan hardware. Jadi si kernel ini akan berkomunikasi dengan shell ya yang udah mendapatkan perintah dari si user, lalu perintah-perintah tersebut diteruskan ke hardware untuk dieksekusi sama si hardware, dan user bakal dapat uh, bakal menerima output yang dia pengen. Antarmuka pada perangkat jaringan. Nah, jadi jadi kita udah kenal sama dua antarmuka yang ada. Ya, pertama ada CLI atau Command Line Interface, dan yang kedua ada GUI atau Graphical User Interface. Sebenarnya keduanya ini tuh punya fungsi yang sama gitu, nggak ada bedanya. Kalau kita bisa nggak konfigurasi IP address di command line, kita juga bisa konfigurasi IP address di GUI. Tapi keduanya itu punya kelebihan sama kekurangannya. Misalnya di GUI, itu tuh dia lebih ramah sama pengguna yang masih awam gitu. Sama orang yang sifatnya belum belum punya ilmu sebagai sebagai network administrator. Misalnya cuma misalnya di rumah ya, orang kan belum tentu semuanya paham ya tentang jaringan. Nah, dia bisa setting dasar, cara ngubah IP address dan segala macamnya tuh biasanya di GUI. Nah, tapi GUI ini tuh dia kelemahannya bisa crash, bisa error, bisa bisa pokoknya dia bisa crash lah. Nah, oleh karena itu hadirlah yang namanya command line interface.
yang kemungkinan crashnya tuh hampir tidak ada. Tapi kelemahannya dia tuh nggak nggak ramah untuk pengguna yang awam. Jadi yang memakai command line interface ini tuh benar-benar orang yang emang punya pemahaman yang mendalam gitu. Next, sekarang kita masuk ke metode akses ke perangkat Cisco. Jadi ada dua jenis metode akses ke perangkat Cisco. Yang pertama ada akses melalui fisik yang ada konsol, ada aux. Jadi dua ini tuh ada port ya. Di Cisco itu ada dua port yang namanya konsol sama aux. Itu fungsinya untuk masuk ke perangkat Cisco. Lalu ada metode akses ke perangkat Cisco lewat virtual, jalur virtual, lewat software gitu, seperti software. Nah, ada SSH dan ada telnet. Jadi kalau kita mengakses perangkatnya lewat jalur fisik, kita bisa mengakses itu tanpa perlu ada jaringan yang terkonfigurasi. Sedangkan kalau kita aksesnya lewat jalur virtual, kita tuh butuh yang namanya jaringan yang udah dikonfigurasi gitu. Jaringannya harus ada. Next, kita masuk ke navigasi Cisco iOS. Command mode. Nah, sebagai fitur keamanan, software Cisco iOS itu tuh memiliki dua manajemen ke dalam mode perintah yang bisa diakses lewat CLI. Yang pertama ada user exec mode sama privilege exec mode. Jadi user exec mode itu tuh fungsinya untuk mengakses perintah-perintah dasar. Biasanya tuh cuma perintah untuk memonitor jaringan atau monitor segala hal yang ada di jaringan. Lalu ada privilege exec mode yang fungsinya tuh udah lebih powerful lagi, lebih luas lagi. Dia udah bisa konfigurasi beberapa, lalu bisa masuk ke mode yang lebih lanjut lagi untuk mengkonfigurasi jaringan. Nah, perbedaannya kalau user exec mode dia ada tanda lebih besar kalau di privilege exec mode dia ada tanda hashtag. Nah, lalu ada configuration dan subconfiguration. Jadi tadi dari privilege exec mode kita bisa masuk ke global configuration mode. Nah, ini tuh mode untuk melakukan pengaturan secara umum. Lalu kita bisa masuk ke subconfig mode untuk melakukan pengaturan yang lebih spesifik gitu di di momen tertentu. Misalnya kita mau ngatur interface atau mengatur line dari suatu switch. Nah, ini navigasinya ya. Pertama dari user exec mode kita bisa masukkan perintah enable untuk ke switch, untuk ke privilege exec mode. Lalu masukkan perintah configure terminal untuk ke global configuration. Lalu kita bisa masuk ke subconfig-nya dengan memasukkan perintah yang ada. Lalu kita bisa dari subconfiguration pindah lagi ke global configuration, atau dari subconfiguration langsung ke privilege exec mode. Lalu privilege exec mode pindah lagi ke user exec mode. Nah, jadi kita masuk ke bagian command structure.
Di sini ada struktur data dasar perintah Cisco iOS. Jadi kalau kita punya prompt seperti ini, nah switch ini masuknya ke prompt apa? Dia itu merupakan promptnya. Lalu ada show. Show itu adalah perintah yang mau kita ajukan di prompt tersebut. Lalu ada spasi. Setiap uh, komen perintah sama keywordnya itu tuh dipisahin sama spasi. Nah, habis itu ada IP protokol. Setelah komen tuh ada keyword atau argumen. Keyword itu dia kata-kata yang udah di set sama si Cisco. Kalau argumen itu kata-kata yang kita definisiin sendiri. Nah, fitur bantuan. Cisco iOS tuh punya fitur bantuan yang tersedia dalam dua jenis, yaitu ada context sensitive help sama command syntax check. Jadi kalau kita pengen cari tahu perintah apa aja yang tersedia, kita bisa langsung masukin tanda tanya lalu klik enter. Langsung akan muncul perintah-perintah apa yang tersedia, lalu deskripsinya, lalu ada command syntax check. Jadi kalau misalnya kita salah ngetik perintah, dia bakal nunjukin di mana letak kesalahan kita. Lalu di sini ada hotkey dan shortcut ya, bisa dibaca sendiri. Sekarang kita masuk ke konfigurasi dasar perangkat Cisco. Nah, kita bisa mengganti nama device dengan menggunakan perintah hostname. Nah, sebelum kita masukkan perintah ini itu kita harus masuk ke global configuration mode. Lalu kita bisa masukin perintahnya, lalu nama yang ingin kita setting. Untuk konfigurasi password, pertama untuk akses ke user exec mode, kita bisa masuk ke subkonfigurasi dari line. Lalu kita bisa masukkan perintah password, lalu passwordnya, dan masukkan perintah login untuk aktivasi. Untuk mengamankan privilege exec mode, kita bisa masukkan perintah enable secret, lalu password yang ingin kita set. Kita bisa bikin banner seperti ini ya ketika awal-awal kita ingin masuk ke dalam CLI dengan cara memasukkan perintah banner motd, lalu ada hashtag ya sebagai separator, dan di dalamnya terdapat pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi meski kita minta kata sandi ya di sini, salah satu cara untuk mencegah orang yang nggak berwenang masuk ke dalam jaringan yaitu ngasih tahu kalau yang boleh masuk itu cuma admin aja yang berwenang saja. Sekarang kita masuk ke cara menyimpan konfigurasi. Ada dua jenis konfigurasi. Yang pertama ada startup config dan running config. Perbedaan terbesarnya itu startup config disimpan di NVRAM, di mana dia tuh konfigurasinya nggak akan pernah hilang kalau meskipun perangkatnya itu di restart atau shutdown, dimatikan. Sedangkan kalau running config itu dia disimpannya di RAM, yang mana dia bakal kehilangan konfigurasinya ketika perangkat tersebut tuh di shutdown atau di restart. Caranya, kita kalau pengen lihat konfigurasi dari running config-nya bisa masukin perintah ini di privilege exec mode.
show running config. Kalau kita pengen lihat startup config-nya bisa show startup config. Dan lalu kalau mau save konfigurasi, kita bisa ketik copy running config startup config. Intinya kita pengen mengcopy running config ke dalam startup config seperti itu. Nah, kita juga bisa menghapus konfigurasi dengan perintah erase startup config. Jadi ini kita sistem cara kerjanya tuh kita kayak mindahin startup config ke running config yang dia bakal hilang kalau dimatikan atau di reload. Nah, setelah si startup config-nya pindah ke running config, kita masukin perintah reload supaya kita hapus. Nah, nanti si perangkatnya ini tuh bakal masuk ke startup config default bawaan dari pabrik. IP address dan interface port. Penggunaan alamat IP adalah cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan menjalankan komunikasi end-to-end di internet. Setiap perangkat akhir dalam jaringan harus konfigurasi dengan alamat IP. Alamat IP itu ada dua jenis. Yang pertama ada IP version 4 yang direpresentasikan dengan 4 angka desimal antara 0 sampai 255. Nah, yang terbaru ada IP version 6 yang ditulis sebagai serangkaian 32 nilai heksadesimal. Yang paling sering digunain tuh biasanya yang IP version 4 untuk saat ini sih. Selain itu ada subnet mask. Itu nilai 32 bit yang membedakan bagian jaringan dari alamat dengan bagian host. Lalu ada default gateway, itu adalah alamat IP dari router yang akan digunakan oleh jaringan kita. Sekarang kita ke konfigurasi IP address. Nah, kayak kalau kita pengen menelpon teman, kita tuh butuh nomor telepon dari orang tersebut gitu. Dan nomor telepon tersebut nggak bisa sama kayak alamat IP. Nah, perangkat itu butuh nomor alamat IP supaya bisa berkomunikasi dengan perangkat yang lain. Dan alamat IP itu harus beda-beda di setiap perangkat. Nah, untuk konfigurasi IP address di Windows itu pertama kita bisa buka control panel, network and sharing center, dan adapter setting. Lalu klik properties. Setelah itu kita bisa pilih versi IP yang pengen di setting. Ada IP version 4 sama IP versi 6. Lalu kita klik properties kalau udah kita pilih. Nah, ini kita tinggal isi IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway-nya sesuai yang kita inginkan. Lalu kita bisa klik obtain IP address automatically kalau kita pengen akses fitur DHCP atau pokoknya dia mengisi alamat IP secara dinamis. Nah, sekarang kita konfigurasi switch virtual interface. Yang pertama, kita gunain perintah interface VLAN 1 di global exec mode. Lalu kita set alamat IP-nya dengan perintah IP address. Dilanjut dengan nomor alamat IP yang pengen di setting serta subnet mask-nya. Lalu di langkah ketiga kita bisa masukin perintah no shutdown supaya mengaktifkan interface virtual yang kita setting tadi. Setelah itu kita bisa masukin default gateway-nya kalau kita ada routernya. Nah, untuk mengecek konektivitas kita bisa masukin perintah ping lalu alamat IP yang dituju. Kalau ada reply artinya udah connect. Nah, setelah itu kita bisa cek verifikasi kondisi interface dengan perintah show IP interface brief. Nanti akan muncul seperti gambar di samping ini. Kita bisa cek
interface yang kita inginkan dia IP address-nya berapa, lalu statusnya bagaimana. Nah, kalau statusnya administratively down, kita tinggal masukin perintah no shutdown. Islam integration. Nah, jadi berdasarkan hadis ini kita tuh memiliki kewajiban untuk menjaga aset-aset yang kita punya gitu. Apalagi kalau kalau sesuatu tersebut tuh menyangkut diri kita dan orang lain. Jangan sampai karena sesuatu tersebut tuh nggak dilindungi dengan aman, yang kena dampak itu kita sama orang-orang orang lain yang gara-gara kita. Jadi dalam pengaturan jaringan eh, kita tuh harus ngeset password supaya jaringan kita tuh nggak diatak-atik sama orang lain. Mungkin aja ada orang yang karena kita nggak pasang password, ada orang yang iseng pasang konsol, sambungin ke komputer, lalu di edit-edit terminal kita. Setelah itu dia ngeset password. Nah, kita nggak tahu passwordnya, dan kalau mau tahu kita harus bayar atau bagaimana. Atau dia bisa ngubah alamat IP-nya segala macamnya dan topologi jaringannya. Jadi mungkin bisa terjadi kekacauan uh, dalam rute pengiriman data dan segala macam seperti itu. Jadi menjaga aset atau menjaga barang, menjaga sesuatu yang menyangkut diri kita dan orang lain itu penting. Ya, demikian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Next, kita masuk ke project.